Biar kelihatan tuanya. Biar kelihatan tuanya. Nah kan kelihatan gantengnya. Tua. Sini kali biar backgroundnya cakep. Gitu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, para asatid, wabil khusus guru kita Dr. Sugiharto, Ustaz Bazi Ali, Ustaz Rusli Effendi SPDI yang pakai sarung BHS. Keren. Guru kita Ustaz Joko, Ustaz Tisna, penasehat Bapak Wasim, serta para asatid lainnya, Ustaz yang kemarin ceramahnya kayak Agim, siapa namanya ya? Ya, Ustaz Yasir, Masya Allah luar biasa. Jamaah majelis ta'lim, para pencari hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan saya muliakan lupa Sahibul Bait serta ketua para pencari hidayah Bang Ustadz Martin Akbar Al Khair serta pengurus lainnya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mah berhubung ditembak ya, disuruh ngisi karena guru-guru kita katanya udah pada bagi tugas, padahal saya kira udah nyampe Pak Kiai. Jadi mau gak mau dah ini mah ya, hitung-hitung sambil nunggu guru kita manasin kompor. Bang Adam, keluarin kopinya Bang Adam. Ini pada kena corona semua soalnya, pada nanyain kopi rokoknya mana. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur sama Allah karena Allah masih panjangkan usia kita sampai dengan saat ini. Kita berada di bulan Sya'ban, artinya bentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita damba-dambakan. Karena di bulan itu insya Allah kita akan lebih baik lagi ibadahnya. Amin. Piraku kalau kata orang Sunda mah ya, Ustaz Yasir ya, piraku ya, dari tahun ke tahun ibadah kita gini-gini aja, kagak ada peningkatan pisan. Kan ngaji udah tiap malam Rabu kita ngaji di PPH ya. Maka mudah-mudahan Ramadan tahun besok mah pada khatam Quran semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua berharap kepada Allah agar Allah menjadikan kita kekasihnya. Kekasih Allah itu adalah orang yang pasti akan masuk ke dalam surga. Kekasih Allah itu ketika hidup di dunia dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh manusia lainnya. Dan ketika sudah wafat, kekasih Allah ini sudah disediakan tempatnya yang indah, tempatnya yang luar biasa mega, yakni dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak kira-kira jamaah PPH jadi kekasih Allah? Pengen nggak jadi kekasih yang dicintai Allah? Kan kita minta sama Allah tiap waktu tuh, minta dijadikan kekasih Allah, bahkan minta digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat, yakni para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin. Tuh mintanya sama Allah kan begitu ya. Kita nih walaupun banyak tukang ikan, ada juga pedagang madu. Ustaz Rusi kan pedagang madu, cuman madu bukan madu murni yang dibawa ke rumah ya, madu pahit. Itu Ustaz Rusi walaupun begitu luar biasa, beliau ahli surga. Amin ya robbal. Mintanya tiap hari sama Allah begitu, siratal ladzina an'amta alaihim, kan gitu. Ya Allah,
jangan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Kan gitu ya. Tafsirnya, siapa mereka yang diberi nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 golongan. Itu minta sama Allah. Kita termasuk jamaah PPH seluruhnya minta sama Allah agar dijadikan kekasih Allah yang dapat nikmat tadi itu. Amin ya robbal ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan bukan jalan orang-orang yang telah dimurkai dan telah disesatkan oleh Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani udah jelas itu mah tersesat. Kita minta sama Allah digolongkan kepada orang-orang yang diberi nikmat, termasuk golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Amin ya robbal. Maka menjadi kekasih Allah itu sebuah keniscayaan bagi orang beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar diakui kecintaannya kepada Allah? Nah itu jawabannya masing-masing dari jawab dewek ya. Jawabku sorangan baik masing-masing. Nah, dalam satu keterangan begini disebutkan, Rasul bersabda, sidqul mahabbah fi thalathati khisalin. Ustaz sudah hafal. Pasti di kitab ini nih udah bisa di bawah nih. Nih, Rasul sabdakan begini, ma'asyiral hadirin. Bukti cinta seseorang kepada yang dicintai, yang dikasihi adalah 3 perkara. Jadi kalau kita cinta sama Allah, buktinya kudu ada 3, Pak. Kalau Bapak semua cinta sama Majelis PPH, buktinya kudu ada 3. Kalau Bapak semua cinta sama Guru Rusdi, sama Dr. Sugiharto, sama Ustaz Bazi, termasuk sama saya, cinta nggak Pak kita Pak? Iya cinta. Coba didengerin ya. Coba kalau benci sama saya kabur, ya benar nggak? Ya, kalau Bapak cinta sama saya, walaupun itu bisa dicintai ya. Alhamdulillah. Nih, kalau Bapak Ibu semua, ada ibunya, ada. Kalau Bapak cinta sama kekasih, buktinya ada 3. Yang pertama kata Rasul, ayyakhtara kalami habibihi ala kalami ghairihi. Cinta yang pertama buktinya adalah dia akan senang mendengarkan kekasihnya, akan senang mendengarkan ucapan sang kekasih di atas ucapan orang lain yang bukan kekasihnya. Pertanyaannya adalah, kita kan cinta banget sama Allah dia, banget cintanya sama Allah. Alhamdulillah. Makanya kita ngabdi sama Allah, kita beribadah, kita taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti kita cinta sama Allah. Tapi apakah bukti ini benar-benar kita cinta juga kepada kalamnya, kepada firmannya, ataukah selama ini kita cuek-cuek bebek sama Al-Quran? Na'udzubillah min. Jelas tadi kalami habibihi, ucapan atau kalam kekasih kita, firman Allah, ucapannya Allah jelas adalah pedoman hidup kita. Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, apakah kita termasuk orang-orang yang lebih senang baca Quran ketimbang buka HP? Lihat WA, lihat pacebokan, lihat Instagram, lihat mana tuh? Bapak lebih senang buka yang buah 1, yang buah 2, yang buah 3 sampai kelar, nggak bisa-bisa, nggak apa-apa. Ketimbang Bapak baca WA, baca grup, baca dan lain sebagainya bukan Al-Quran. Pertanyaannya lebih milih mana kira-kira? Yang buah. Yang buah. Alhamdulillah. Enggak apa-apa bagian teu naon-naon. Cekomin enggak apa-apa teu bisa ge. Anu penting mengaji, bener deh. Nah, daripada orang teu ngaji sama sekalinya. Mereka ngaji walaupun teu bisa. Enggak apa-apa. Kita artinya lebih memilih firman Allah, lebih memilih ucapannya Allah yang jadi petunjuk hidup kita ketimbang ucapan lain yang tidak akan menyelamatkan kita. Na'udzubillah min. Kan ngaji di PPH mah nih walaupun bentar ya, dengar baca Quran, betul? Tadi yang tahlil siapa tadi? Baca Quran enggak beliau? Baca enggak tadi? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baca tadi? Baca enggak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus?
La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ayat apa itu namanya? Al-Kursi. Ayat kursi. Ayatnya hilang, kursinya ada. Dulu ya. Kalau orang dulu tuh lihat pemedi, lihat kuntil anak dibaca ayat kursi, takut Pak kabur. Tapi kalau sekarang nih coba ada orang kesurupan, dibaca ayat kursi, nggak bakal hilang dia, nggak bakal kabur. Sebab apa? Ayatnya dihilangin, kursinya dilemparin yang ada. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senang baca Quran, senang mendengarkan orang yang baca Quran, artinya kita lebih memilih ucapan kekasih kita Allah Subhanahu wa taala di atas ucapan lainnya. Amin. Yakinlah orang jamaah PPH pada senang baca Quran. Meskipun bacanya belum pada lancar, kenal-kenal, enggak apa-apa. Yang buah 1 kantong, yang buah 2, sampai yang buah berapa kantongnya berapa? Lebih dari 10. 11 ya? Itu menandakan jamaah PPH cinta Al-Quran. Gurunya hafizul Quran, maka jamaahnya kudu senang dengan Al-Quran. Berarti bukti kecintaan kita sama Allah dibuktikan dengan sebenar-benarnya. Amin ya robbal. Moga-moga istiqomah sampai akhir hayat. Yang kedua, singkat aja, guru kita taruh lanjut tidak ya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, bukti kecintaan kita kepada kekasih kita yang dituju adalah Allah dan Rasulnya. Wa yakhtara majalisi habibihi ala majalisi ghairihi. Dia akan memilih senang duduk bareng, kok bareng. Muncul orang Sunda mah calik bareng. Tahu calik Pak? Calik itu yang ada itu. Ya itu mah bukan calik ya. Jadi lebih senang memilih duduk bareng kekasih ketimbang duduk bareng lainnya. Betul nggak? Contoh, kita demen banget sama cewek yang kita senang, ini bini kita. Kalau Ustaz Joko kan bininya Umi Mila Jamilah ya, bener nggak? Bini beliau ini lagi lihat ini streaming nih. Pasti Ustaz Joko lebih senang duduk di samping istri tercintanya ketimbang duduk sama janda muda di tempat lain. Bener apa enggak? Iya, cintanya sama Umi Jamilah. Ustaz Rusli Effendi SPDI cinta banget sama bininya yang sekarang, Umi Ustazah Dian Widyastuti MPD. Gue sebut namanya dah. Itu pasti lebih senang duduk di depan kekasihnya ketimbang duduk sama janda muda. Betul nggak? Yang nggak demen sama beliau. Tapi beliau mah ganteng sih ya, gue bingung. Ya ganteng. Bapak punya anak perawan nggak Pak? Tawarin sama beliau, insya Allah mau. Dr. Sugiharto begitu cinta sama bininya yang sekarang. Betul nggak? Yang sekarang. Yang sekarang. Bininya siapa namanya? Namanya itu Umi Hajah Dr. Sugiharto deh pokoknya ya. Bininya itu pasti lebih senang dia memilih duduk bareng kekasih ketimbang bini orang lain. Betul nggak? Pertanyaannya, kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasul, cinta sama majlis PPH, betul apa enggak? Memilih duduk bareng majlis PPH atau memilih duduk dengan kekasih-kekasih Allah ketimbang duduk sama lain yang bukan kekasih kita, betul apa tidak? Betul apa tidak? Bukti cinta sama PPH dari Tangerang datang, dari Kalisari datang, dari ujung aspal datang, dari Jawa datang. Dari Jawa, benar apa enggak? Dr. Sugiharto orang Jawa, Pak Desukiman orang Jawa, Pak Dewasim orang Jawa, Pak Tisna wong Cilacap datang, cinta sama majlis PPH datang. Banten, kau Banten? Banten dekat banget ya. Banten itu daerah Wonosobo ke kiri. Itu Banten datang karena apa? Cinta sama majlis PPH, betul apa enggak? Betul. Maka ketika kita cinta sama Allah, cinta sama Rasul, cinta sama majlis ilmu, kita akan senang duduk, memilih duduk bersama kekasih kita ketimbang duduk dengan majlis-majlis yang bukan kekasih kita. Amin ya robbal. Yakin, percaya, jamaah PPH cinta sama majlisnya dan majlis-majlis lainnya tentunya ya, karena majlisnya PPH ya. Di mana saja ada majlis, itu majlis pasti majlis ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Yang terakhir, segitu aja, nggak usah panjang-panjang. Yang terakhir kata Rasul, wa yakhtara ridho habibihi ala ridho ghairihi. Yang ketiga, ciri orang yang cinta benar-benar sama kekasihnya,
dia akan memilih keridhaan, kerelaan, keikhlasan kekasihnya di atas kerelaan orang lain yang bukan kekasihnya. Betul? Maka kita meminta sama Allah, ya Allah, semoga hadirnya kita di Majlis PPH diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah, diridhoi oleh guru-guru kita. Kan kalau ridho guru itu insya Allah ridho Allah. Sama ketika kita punya ibu, punya ayah, ridallahu fi ridhol walidain. Ridho Allah terletak pada keridhaan orang tua. Sama ketika guru ridho sama kita, senang sama kita, ikhlas ngajarin kita, insya Allah surga jaminan kita. Amin. Ya Rabbal. 3 poin yang disampaikan menunggu guru belum datang, maka lanjut nanti sama guru kita yang lain. Yang pertama adalah ketika kita mencintai Allah, lebih senang memilih ucapannya, firmannya ketimbang mendengarkan kalam lainnya. Yang kedua, ciri bukti seseorang kepada kekasihnya akan lebih memilih duduk dengan kekasihnya. Kekasih kita tentu Allah, Rasulnya, dan majlis ilmu yang kita sekarang hadir, lebih memilih duduk di sini ketimbang duduk di tempat lainnya. Dan yang ketiga, lebih memilih keridhaan kekasihnya ketimbang keridhaan lainnya. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.